Giovanni Boccaccio, penulis berkebangsaan Italia, menuliskan dalam buku ceritanya, pada siang hari, korban makan siang bersama teman-temannya, sedangkan pada malam hari, korban sudah makan malam bersama nenek moyangnya di surga. Demikianlah Giovanni menuliskan betapa parahnya wabah penyakit yang sedang melanda Eropa. Saat ini, kita mengenal wabah tersebut dengan istilah kematian hitam. Salah satu wabah penyakit yang paling terkenal sepanjang sejarah. Mengapa demikian? Karena wabah yang satu ini berhasil mengakibatkan korban jiwa sampai dengan 45% dari populasi Eropa. Sekalipun demikian, bagaimana wabah ini bisa menyebar? Untuk menjawabnya, kita harus memahami kondisi Italia, khususnya di abad ke-14. Italia di abad ke-14 masih belum menjadi negara kesatuan seperti yang kita kenal saat ini. Mereka masih terpecah-pecah menjadi banyak negara. Di antara berbagai negara itu, Republik Venesia dan Republik Genoa tumbuh menjadi negara yang sangat kaya, dengan memanfaatkan posisi geografis dan jalur perdagangan di Laut Tengah. Untuk memaksimalkan profit, keduanya banyak membangun pos-pos perdagangan di berbagai wilayah, termasuk di Laut Hitam. Republik Genoa bahkan mengembangkan kava di semenanjung Crimea, sebagai salah satu pusat perdagangan di Eropa Timur. Mereka bahkan melindunginya dengan tembok pertahanan yang sangat kokoh. Tahun 1345, pasukan Gerombolan Emas memutuskan untuk menyerang Kava. Serangan itu dipimpin oleh Janibek Beg. Sekalipun pasukan berkuda dari Mongol sangat terkenal dengan reputasinya yang sangat kuat dan menakutkan, tembok pertahanan kota Kava berhasil memukul mundur berbagai serangan dari pasukan Mongol. Karena tidak berhasil menguasai Kava, Janibek Beg memutuskan untuk merubah strateginya dengan mengepung kota itu dalam waktu yang sangat lama. Ia bertujuan untuk membuat rakyat Kava mati kelaparan dan terpaksa menyerah. Namun karena Kava memiliki pelabuhan, kebutuhan hidup masyarakatnya dapat terpenuhi. Lambat laun, justru kondisi Mongolah yang bermasalah. Pasukannya mulai terjangkit wabah penyakit yang sangat aneh. Sebenarnya, dalam usaha mengepung kota, munculnya wabah penyakit adalah hal yang sangat umum. Hal ini terjadi karena pasukan penyerang mau tidak mau harus tinggal di tempat yang sama dalam waktu yang sangat lama, dengan kondisi sanitasi yang tidak sehat. Tidak jarang hewan-hewan sumber penyakit seperti tikus, lalat maupun nyamuk tinggal bersama para penyerang di parit pertahanan yang aromanya sangat menyengat. Namun jika biasanya wabah penyakit ini hanya menyerang sebagian kecil dari penyerang dan dalam waktu singkat, wabah penyakit aneh ini justru menyebabkan keadaan yang sangat berbeda dari biasanya. Tabib-tabib Mongol yang terkenal sangat hebat, bahkan tidak bisa berbuat apa-apa ketika menghadapi jumlah pasien meninggal yang terus meningkat dari hari ke hari. Penduduk dan pasukan yang mempertahankan kota Kava menyambut kabar tersebut dengan sangat gembira. Mereka merasa Tuhan di pihaknya dan mengirim wabah untuk menghukum para penyerang yang tidak beriman ini. Di sisi lain, Janibek dan pemimpin militer Mongol lainnya terlihat sangat cemas. Mereka tidak mampu berbuat banyak. Didesak keadaan yang semakin memburuk, akhirnya mereka memutuskan untuk mengundurkan diri. Namun sebelum pergi, mereka meninggalkan sebuah kenang-kenangan dengan menggunakan ketapel raksasa untuk melemparkan mayat-mayat prajurit Mongol yang telah menjadi korban akibat wabah itu. Perlahan, wabah penyakit mulai menyebar ke seluruh penduduk kota Kava. Penduduk kota mulai panik. Kini penyakit itu mulai mengancam nyawanya. Tidak seorang pun yang kebal akan penyakit ini. Wabah ini dapat menyerang semua orang tanpa terkecuali, baik anak muda atau orang tua, agamawan atau pendosa, miskin atau kaya. Semua memiliki peluang yang sama untuk tertular penyakit tersebut. Lambat laun, akibat jumlah korban yang semakin tidak terkontrol, masyarakat yang semakin panik memutuskan untuk pergi meninggalkan Kava. Kava yang awalnya menjadi daya tarik bagi pedagang dan pelancong karena potensi dagangnya, kini berubah bagaikan kota hantu. Rakyat yang memiliki cukup kekayaan pergi dengan kapal-kapal dagang yang sedang berlabuh. Para pengungsi ini tidak peduli kemana kapal berlayar. Yang terpenting, mereka telah meninggalkan kota Kava dan kenangan buruknya. Tidak sedikit di antara mereka yang melihat ke arah kota Kava dengan sedih. Tidak sedikit juga yang merasa senang
karena telah terhindar dari penyakit aneh tersebut. Namun tidak seorang pun yang menyadari, sekalipun penumpang yang telah menaiki kapal dalam kondisi yang sehat, mereka turut membawa tikus yang telah terinfeksi wabah. Tiba-tiba, seorang dari penumpang batuk-batuk dan darahnya mulai berceceran di gelandang kapal tersebut. Saat itu, para penumpang baru menyadari mimpi buruk itu belum berakhir. Kapal dagang yang mereka tumpangi akan menjadi salah satu kapal kematian yang kelak akan menghantui benua Eropa. Kapal-kapal itu nampak tidak berawak dan terbawa arus laut menuju kota-kota yang hanya dapat diakses melalui Laut Hitam. Salah satunya adalah kota Konstantinopel, ibu kota dari Kekaisaran Romawi Timur. Dalam sejarah, kota ini pernah menjadi salah satu dari pusat perdagangan terpenting di Eropa. Tidak mengherankan jika banyak orang yang memutuskan untuk tinggal dan menetap di kota tersebut. Hal ini secara tidak langsung membuat kota tersebut berhasil menjadi salah satu kota terkaya sekaligus paling padat penduduk di abad pertengahan. Dalam sejarah, Konstantinopel pernah menghadapi berbagai jenis wabah. Yang paling berbahaya di antaranya mungkin adalah wabah Justinian yang mengakibatkan berkurangnya jumlah penduduk kota tersebut sampai dengan kurang lebih 40%. Sekalipun berhasil pulih kembali dari wabah tersebut dan wabah-wabah lainnya, ujian terbesar yang dihadapi kota ini mungkin adalah kedatangan kapal-kapal wabah hitam yang berasal dari kota Kaffa. Kapal-kapal pengungsi yang terdampar di pesisir kota Konstantinopel dengan cepat membuat penasaran para penduduk. Mereka tidak mengetahui informasi mengenai wabah ini. Yang umumnya mereka temukan adalah kapal berbau busuk dan menyengat dan tidak berawak. Apabila diperiksa lebih lanjut, ditemukan sebagian besar awaknya sudah meninggal dan apabila ada yang masih hidup, biasanya sudah sangat sekarat. Jenazah yang ditemukan memiliki ciri-ciri yang kurang lebih sama. Kulit menghitam di bagian jari tangan, jari kaki, maupun ujung hidung. Ditemukan juga pembengkakan yang biasanya akan muncul di leher, ketiak, atau bahkan pangkal paha korban. Umumnya, korban yang sehat apabila terkena wabah ini akan meninggal dalam kurun waktu kurang lebih 3 hari. Bahkan, tidak jarang hanya 1 hari. Karena ciri-ciri yang demikian, masyarakat memberi nama wabah penyakit ini dengan istilah kematian hitam. Berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari dunia kedokteran modern, penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang bernama Yersinia pestis yang berasal dari Asia. Secara tidak sengaja, bakteri ini terbawa ekspedisi Mongol yang sedang berusaha menyerang pelabuhan Kaffa. Umumnya, bakteri ini ditemukan hidup di hewan-hewan pengerat dan kutu-kutu yang hidup sebagai parasit di hewan tersebut. Hewan liar maupun hewan peliharaan dapat tertular dan menularkan kepada majikannya. Jika seorang yang masih hidup terinfeksi oleh wabah hitam, akan timbul berbagai gejala seperti demam, ngilu pada alat gerak seperti tangan dan kaki, bengkak-bengkak, munculnya lendir, sampai muntah-muntah berdarah. Setelah Konstantinopel terinfeksi dan jumlah korban terus meningkat, warga yang panik berusaha mengungsi menuju kota-kota lainnya dengan kapal-kapal dagang yang kebetulan sedang berlabuh. Para pengungsi tidak menyadari bahwa tikus-tikus yang umumnya hidup di gelandang kapal juga telah terinfeksi oleh wabah hitam. Tahun 1349, wabah ini mulai menyebar di berbagai kawasan Laut Tengah dan mulai memasuki wilayah Eropa melalui perantara kota-kota pelabuhan, baik di Sisilia maupun di Italia. Wabah hitam merupakan faktor utama yang mengakibatkan kematian dari 1/4 hingga setengah total penduduk Eropa. Kota-kota pusat perekonomian sekaligus pusat pemerintahan umumnya terkena dampak yang lebih parah dari wabah dibandingkan wilayah pedesaan yang penduduknya jauh lebih sedikit. Hal ini membuat jumlah korban meninggal naik dengan begitu cepat melebihi kapasitas kesehatan yang ada. Akibatnya, jenazah-jenazah yang meninggal terpaksa ditinggalkan di jalanan dan dikuburkan massal. Baunya begitu menyengat hingga tenaga medis saat itu berusaha melindungi diri dengan memakai topeng berparuh yang berisi tumbuhan wewangian, jubah hitam yang tebal, dan tongkat panjang untuk menyentuh pasien. Jumlah korban yang meningkat secara tiba-tiba ini menimbulkan berbagai bencana lainnya yang tidak terduga.
mulai dari menurunnya aktivitas perekonomian dan perdagangan, menurunnya produksi pertanian, sampai berkurangnya jumlah pekerja yang tersisa. Wabah hitam dianggap sebagai faktor utama yang menyebabkan kehancuran dari sistem feodalisme, sebuah struktur sosial di abad pertengahan. Kehancuran itu mendorong munculnya sistem kontrak kerja yang berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat, seperti pangan maupun upah kerja yang lebih baik. Jika kita membaca buku sejarah, kita akan mengetahui ada berbagai jenis wabah yang pernah terjadi, dan berkali-kali juga manusia berhasil melewatinya. Dibanding masa-masa sebelumnya, saat ini kita memiliki kelebihan, seperti pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai penyakit. Namun pemahaman itu tidaklah berguna jika kita tidak memiliki kesadaran dan kedisiplinan untuk menerapkannya, dengan memakai masker dan mengikuti petunjuk pemerintah. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.